Kita adalah orang Kristen Perjanjian Baru. Kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Itulah sebabnya kita tidak perlu lagi menurut 10 hukum Allah. Pernahkah Anda mendengar pernyataan ini? Pada episode ini, kita akan meluruskan kesalahpahaman ini dan melihat manfaat-manfaat dan keuntungan rohani yang akan diperoleh ketika kita menuruti 10 hukum Allah. Kita akan menemukan bahwa 10 hukum itu masih relevan sampai saat ini. Mari kita gali bersama. Poin yang pertama, 10 perintah adalah suatu penuntun perjanjian baru yang sangat diperlukan. Dalam perjanjian baru, Yakobus bersaksi, sebab itu barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Yakobus 2 ayat 10-12. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah gereja baptis yang hebat dari abad yang lalu, menyatakan bahwa hukum Allah adalah hukum yang bersifat ilahi, suci, sorgawi, dan sempurna. Tidak ada perintah yang terlalu banyak. Tidak ada yang terlalu sedikit, tetapi sangat tidak ada bandingannya, bahwa kesempurnaannya membuktikan sifat keilahiannya. Sementara John Wesley, salah satu pendiri gereja Metodis, menuliskan ini tentang keabadian alamiah dari hukum. Dia katakan bahwa hukum moral didapati dalam 10 perintah. Dia, Kristus, tidak menghapuskannya. Semua bagian dari hukum ini harus tetap diberikan kepada semua manusia dan pada segala zaman. Billy Graham, pengabar Injil yang paling dihormati di dunia, sangat menjunjung tinggi 10 perintah, sehingga ia menuliskan keseluruhan buku mengenai pentingnya 10 perintah dengan orang Kristen. Poin yang kedua adalah kuasa untuk menurut hukum itu. Alkitab dan 10 perintah adalah suatu yang tidak dapat diubah. Sangat diperlukan, dan ini adalah penuntun yang sempurna kepada hidup yang berbahagia. Tetapi masalahnya, hati kita manusia tetap ingin melawan. Kecenderungan alamiah seseorang ialah untuk mencoba menjalankan kehidupan yang taat kepada perintah Allah. Tetapi menjawab usaha tersebut di atas, berulang-ulang dari hati seseorang yang paling gelap, keluar tanggapan yang frustasi dengan mengatakan, saya tidak dapat menurut. Mengapa demikian? Karena menurut Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Apa tujuan dari 10 perintah itu? Roma 3 ayat 20 mengatakan, melalui hukum Taurat, orang mengenal dosa. Fungsi dari hukum adalah untuk menuntun kita menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak ada harapan, yang benar-benar membutuhkan seorang juru selamat. Galatia 3 ayat 24 mengatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi dengan demikian, Yesus adalah jawabannya. Saat kita berada di kaki Yesus, dalam keadaan yang sama sekali tak tertolong, dengan iman kita dapat menerima pengampunan dosa kita dan kekuatan untuk menuruti perintahnya. Poin yang ketiga adalah penurutan yang didorong oleh kasih kita kepada Kristus.
Yesus berkata kepada kita bahwa penurutan adalah hasil dari kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita akan menuruti 4 hukum yang pertama, yang mana menerangkan hubungan kita dengan Allah. Dan jika kita mengasihi sesama manusia, kita akan mentaati 6 hukum yang terakhir yang menerangkan hubungan kita dengan sesama. Orang yang menginjak-injak 10 perintah adalah melakukan dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan, oleh karena kita mempunyai seorang juru selamat yang datang ke dunia ini dan mati, dibangkitkan, dan sekarang dia hidup dengan satu tujuan, yaitu untuk menghapus dosa kita. 1 Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Juru selamat kita mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia lalu berjanji akan memberikan kepada kita kasih-Nya untuk mengasihi dengan penangkal kepada kehidupan yang mementingkan sendiri dan dosa. Roma 5 ayat 5 mengatakan, Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, kita tidak memiliki kekuatan dari dalam untuk dapat memelihara hukum Allah. Kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita adalah satu-satunya harapan kita. Poin yang keempat, kasih karunia Allah dan penurutan kepada hukum. Keselamatan adalah suatu anugerah. Kita tidak dapat mencarinya. Kita hanya dapat menerimanya dengan iman. Kita menerima pembenaran, artinya berdiri benar bersama dengan Allah sebagai suatu pemberian, semata-mata melalui iman karena kemurahan Allah. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Kita pada dasarnya tidak dapat mentaati perintah melalui usaha kita sendiri. Kita tidak dapat menuruti perintah supaya diselamatkan. Tetapi saat kita datang kepada Yesus dengan iman dan penyerahan, dan kita diselamatkan, kasih-Nya mengisi hati kita. Sebagai hasil dari anugerah ilahi dan penerimaan ini, kita berkeinginan untuk mengikuti Dia dan taat kepadanya. Melalui kuasa kasih-Nya di dalam hati kita, Paulus menekankan bahwa ada kegagalan dari usaha manusia dan menunjukkan bahwa kita tidak berada lagi di bawah hukum sebagai jalan kepada keselamatan, tetapi sekarang kita berada di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 15 dia katakan, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Mengapa? Karena hati yang terdorong oleh kasih menghasilkan kehidupan yang mencintai penurutan, sesuai dengan Roma 13 ayatnya yang ke-10. Mencintai Kristus itu berarti kita menurutinya. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi, sudahkah Anda menemukan rahasia ini untuk diri Anda sendiri? Kasih Yesus kepada Anda menyebabkan Dia memberikan hidupnya untuk Anda. Dan Dia menawarkan untuk menguatkan semua hubungan Anda dengan kasih-Nya dan untuk melengkapi Anda dengan semua hal yang baik supaya Anda dapat melakukan kehendak-Nya sesuai dengan Ibrani 13 ayat 21. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda rindu untuk menurut perintah-Nya ketika Dia memanggil kita?
Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih dan kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.